Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi permasalahan sosial, yakni terkait dengan klasifikasi bentuk-bentuk dari permasalahan sosial. Oke, anak-anak sekalian, jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya pada channel ini. Terima kasih. Pada permasalahan sosial ini dibagi dalam klasifikasi berbagai macam bentuk dari permasalahan sosial. Sebelumnya silahkan ditonton foto-foto berikut ini. Anak-anak sekalian, sudah ditonton ya foto-fotonya, gambar-gambarnya. Ya seperti itulah kira-kira gambaran dari berbagai macam bentuk klasifikasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Apa saja secara teori permasalahan itu? Yang pertama, ada permasalahan sosial atas dasar dikotomi. Dan yang kedua, permasalahan atas dasar warisan. Nah, ini dari kedua ini pun juga dibagi dalam berbagai macam bentuk permasalahan. Kita bahas satu persatu. Berdasarkan dikotomi itu ada beberapa macam permasalahan. Yang pertama adalah masalah sosial patologis. Yang kedua adalah masalah sosial non patologis. Yang ketiga adalah masalah sosial klasik konvensional. Yang keempat, masalah sosial modern kontemporer ya, modern kontemporer. Yang kelima, masalah sosial manifest. Kemudian yang keenam, masalah sosial yang laten. Yang ketujuh, masalah sosial yang strategis. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah masalah sosial yang non strategis. Dari permasalahan sosial secara dikotomi pun juga ada 8 macam bentuk dari permasalahan sosial. Oke, saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah masalah sosial patologis. Apa itu patologis? Yakni permasalahan sosial yang berkaitan dengan penyakit masyarakat. Ya, penyakit masyarakat. Contohnya apa? Perjudian, minuman keras, ya, kemudian ada tindakan kriminalitas seperti pembegalan dan seterusnya. Itu merupakan bagian dari masalah sosial patologis yang mana itu merupakan penyakit masyarakat. Yang kedua adalah masalah sosial non patologis. Masalah ini bukan penyakit masyarakat, tetapi karena sebuah perilaku menyimpang yang sifatnya primer. Artinya masalah ini terjadi ketika ada permasalahan, ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum individu, tetapi sifatnya primer. Apa itu sifatnya primer? Hanya sesekali dan masih istilahnya masih ditoleransi oleh masyarakat. Tetapi ketika masalah sosial non patologis tidak segera ditangani, maka bisa jadi akan menjadi masalah sosial patologis. Contohnya apa? Bolos sekolah bagi anak-anak pelajar misalnya, itu kan merupakan sebuah bukan penyakit ya, bukan penyakit masyarakat, tetapi itu merupakan sebuah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum individu tetapi masih ditoleransi.
Nah, tetapi harus ada tindakan untuk mengatasi masalah tersebut sehingga tidak terjadi masalah bolos atau masalah non patologis menjadi masalah yang patologis. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah masalah sosial klasik konvensional. Yang ketiga, masalah ini apa? Masalah yang sejak dulu kala itu sudah terjadi dan sampai sekarang masih terjadi. Jadi masalah sosial klasik konvensional itu adalah masalah sosial yang terjadi di masyarakat sejak dulu kala sampai sekarang itu masih terjadi. Contohnya apa? Kemiskinan, ya. Kalau kita melihat zaman Nabi Adam alaihissalam ada tindakan kejahatan pembunuhan yang sampai sekarang pun juga masih ada. Ini contoh dari klasik konvensional. Yang keempat adalah modern kontemporer. Nah, masalah sosial yang terjadi pada era modern dan kekinian. Contohnya apa? HIV/AIDS, kemudian adanya trafficking, penjualan manusia, kemudian narkoba atau narkotika. Itu merupakan bagian dari modern kontemporer. Ya, misalnya lagi ada persekusi, ya. Terus kemudian bullying yang mungkin kita juga sering mendengar. Itu modern kontemporer. Berikutnya adalah permasalahan sosial yang manifest. Nah, permasalahan sosial manifest. Apa itu permasalahan sosial manifest? Yakni permasalahan dari buah produk ataupun ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di masyarakat karena adanya ketidaksesuaian perilaku, ya, tidak sesuainya perilaku dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat, sehingga ada oknum masyarakat, ada oknum, ya, individu yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan nilai dan norma, kemudian ada usaha dari masyarakat untuk menangani masalah tersebut. Itu manifest. Jadi ketika ada masalah yang terjadi karena memang ketimpangan-ketimpangan itu menyebabkan individu berperilaku menyimpang, tidak sesuai dengan nilai dan norma, dan ada usaha dari masyarakat untuk mengatasinya. Contohnya, ya, ketika ada tindakan pencurian misalnya, ya, itu kan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, bisa dikatakan perilaku menyimpang. Kemudian ada usaha masyarakat untuk mengatasinya, misalnya diintai ataupun dikasih CCTV untuk bisa melihat siapa sih yang mencuri misalnya. Itu permasalahan sosial manifest. Contohnya seperti itu penjelasannya. Kemudian masalah sosial yang laten. Masalah sosial yang laten ini adalah masalah sosial yang sebenarnya di masyarakat ada masalah, tetapi masyarakat seperti tidak mengetahui ataupun cuek terhadap permasalahan tersebut. Contohnya apa? Misalnya dalam pemilihan umum, ya, misalnya apapun itu, kemudian dihembuskan sebuah isu-isu yang mengandung syarat, misalnya ada suku, ras, agama, dan seterusnya dibawa-bawa. Itu sebenarnya adalah permasalahan sosial yang ada nyata di masyarakat, tetapi masyarakat tidak terlalu memikirkan atau mungkin cuek ataupun tidak mengetahui, tidak sadar terhadap masalah tersebut. Padahal ketika masalah itu kemudian meledak, ya, akhirnya akan terjadi sebuah konflik yang sangat besar karena isu-isu syarat misalnya. Ini perlu kehati-hatian terhadap masalah tersebut, ya. Oke, itu adalah permasalahan yang bersifat laten. Kemudian adalah permasalahan sosial strategis. Ini yang ketujuh, ya. Permasalahan sosial strategis merupakan salah satu bagian dari permasalahan yang dikotomi tadi. Apa itu permasalahan sosial yang strategis? Permasalahan yang menyebabkan masalah lain setelahnya. Jadi masalah strategis ini adalah satu masalah yang sudah terjadi kemudian menyebabkan masalah-masalah berikutnya. Misalnya ketika di masyarakat ada kemiskinan,
Nah, dari kemiskinan ini orang sangat butuh terhadap kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, sehingga apa yang terjadi? Kadang berbuat hal yang tidak baik, misalnya mencuri, merampok, mencopet dan seterusnya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi permasalahan kemiskinan akan berdampak pada masalah-masalah berikutnya, akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Itu adalah permasalahan yang strategis. Kemudian yang terakhir adalah permasalahan non strategis. Permasalahan sosial ini hanya lingkup kecil di dalam sebuah kelompok sosial, tidak melebar kepada masyarakat secara menyeluruh. Misalnya adalah perceraian, ya, kemudian pertengkaran di keluarga, misalnya kakak adik misalnya. Itu permasalahan juga, tetapi tidak strategis, non strategis yang hanya sifatnya pada kelompok kecil saja. Itu adalah pengelompokan sosial berdasarkan dikotomi. Kita akan masuk pada permasalahan berdasarkan warisan. Oke, berdasarkan warisan ada 4 macam permasalahan sosial. Yang pertama berdasarkan warisan sosial, berdasarkan warisan biologis, berdasarkan warisan fisik, dan yang terakhir berdasarkan warisan kebijakan sosial. Kita akan bahas satu persatu. Warisan sosial sebagai bentuk dari permasalahan sosial yang pertama ini berkaitan dengan hasil interaksi sosial di masyarakat. Interaksi sosial di masyarakat tidak selalu berujung pada hal-hal yang baik, tetapi kadang juga membuat sebuah permasalahan sosial. Di antaranya kalau kita kaitkan dengan interaksi, ada bentuk disosiatifnya, seperti yang kemarin saya jelaskan pada video sebelumnya. Oke, di antaranya misalnya di pendidikan, ya, kemudian politik, kemudian pelaksanaan hukum dan seterusnya. Ini dari hasil interaksi berkaitan dengan bidang-bidang ini bisa menyebabkan sebuah permasalahan sosial di masyarakat yang akan diwariskan pada generasi ke generasi yang berikutnya. Misalnya kayak pendidikan, orang sulit untuk sekolah karena biaya ekonomi yang mahal, misalnya biaya tidak ada, sehingga kalau tidak diatasi kemudian akhirnya berlanjut pada generasi yang berikutnya. Seperti itu. Berikutnya adalah warisan biologis. Warisan biologis ini adalah permasalahan yang terjadi karena kependudukan, masalah kependudukan. Misalnya adalah masalah migrasi dari desa ke kota, yang sehingga orang di kota numpuk tetapi tidak bisa bekerja. Misalnya kemudian adanya perumahan ataupun perumahan kumuh, ya, yang di bantaran sungai dan sebagainya, karena memang itu terjadi karena migrasi penduduk. Kemudian mortalitas dengan natalitas, ya, kematian dengan angka kelahiran tidak seimbang, sehingga menyebabkan permasalahan kependudukan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu adalah berkaitan dengan warisan biologis, ada kaitannya dengan masalah kependudukan. Yang ketiga adalah warisan fisik. Warisan fisik ini permasalahan sosial di masyarakat yang terjadi karena keterbatasan ataupun minimalnya sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada tidak diimbangi dengan manusianya yang semakin tumbuh, semakin berkembang, semakin banyak, ya, sehingga yang terjadi adalah permasalahan sosial fisik. Orang saling berebut untuk memperebutkan kebutuhan pokok. Kenapa berebut? Karena sumber daya alamnya sudah langka, sudah terbatas. Yang terakhir adalah permasalahan karena kebijakan sosial. Apa itu? Karena permasalahan terjadi dikarenakan kebijakan yang tidak tepat sasaran, kebijakan yang tidak tepat ketika diambil, tidak menyesuaikan dengan kondisi di masyarakat yang ada pada waktu itu. Sehingga apa? Kebijakan ini kalau tidak dicabut maka akan berimbas pada masa-masa yang akan datang, pada generasi berikutnya masih akan tetap berlaku. Seperti itu. Permasalahannya terjadi karena kebijakan sosial akibat dari kebijakan yang tidak tepat sasaran. Terima kasih anak-anak sekalian telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.